Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Ini dia akhirnya ada deal pertama yang terjadi di era Erik ten Hag. Pemain pertama yang here we go. Ini adalah Tyrell Malacia. Sekali lagi Tyrell Malacia. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano sudah here we go ke Manchester United. Pemain back kiri ya, dari Feyenoord Rotterdam. Ini menjadi pemain pertama yang akan datang ke Old Trafford. Langsung aja ini gue ambil dari sumbernya Twitter Fabrizio Romano. Tyrell Malacia ke Manchester United, here we go. Agreementnya sudah selesai ya, kesepakatan sudah tercapai untuk urusan personal dan akan menandatangani kontrak ya. Biaya transfernya sendiri ini senilai 15 juta euro plus 2 juta add-ons untuk Feyenoord. Malacia akan jadi pemain pertama yang didatangkan di eranya Erik ten Hag. Jadi seperti dikabarkan sebelumnya di hari Selasa, kalau Manchester United berhasil memenangkan perburuan ya dengan Olympique Lyon yang pada hari Jumat minggu lalu itu sebenarnya sudah mencapai kata sepakat dengan Feyenoord, tapi memang belum ditandatangani kontraknya, belum dilegalkan dan lain-lain, belum juga mencapai kesepakatan secara personal dengan Tyrell Malacia. Jadi masih verbal kesepakatannya, agreementnya. Lalu tiba-tiba hari Selasa Manchester United langsung ikut ke perburuan untuk mendapatkan Tyrell Malacia. Bahkan Manchester United bukan satu-satunya klub Inggris yang berminat kepada seorang Tyrell Malacia. Dikabarkan West Ham United, lalu juga Newcastle dikabarkan juga berminat untuk mendatangkan Tyrell Malacia. Tapi Manchester United berhasil mengajukan penawaran yang lebih baik dari tawarannya Olympique Lyon, dari Lyon ya. 2 juta lebih ya kan, karena Lyon ini kan paketnya total tuh 15 juta, sementara Manchester United memberikan tawaran ke Lyon 15 juta plus add-ons 2 juta. Jadi total paketnya 17 juta. Setelah disetujui beberapa hari yang lalu ya, kenapa kok belum here we go? Karena kesepakatan secara personal ini masih didiskusikan, yaitu dari pihak Manchester United dan Tyrell Malacia langsung. Setelah secara klub ini sudah disetujui sebenarnya, tapi tentu saja finalisasinya itu, keputusan akhirnya ada di sang pemain. Dan ternyata hari ini kesepakatan itu sudah dicapai. Selanjutnya Manchester United, seperti dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, Manchester United sekarang bekerja untuk menjadwalkan tes medical untuk Tyrell Malacia. Erik ten Hag ingin supaya dealnya ini selesai secepatnya. Paperworksnya sudah ditandatangani oleh Feyenoord 15 juta euro plus 2 juta add-ons. Sekarang masih menantikan kontrak untuk ditandatangani oleh pemain. Ketika nanti official ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan kalau seandainya kabar terakhir itu kalau tidak salah dijadwalkan akan hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu akan melakukan tes medical. Maka besar kemungkinan hari Sabtu juga setelah medical itu akan melakukan penandatanganan, atau mungkin paling lambat hari Minggu, antara dua hari ini. Tapi yang jelas ini sudah here we go. Selain dari Fabrizio Romano, gue juga ngambil sumber dari The Athletic ya, yang ditulis oleh David Ornstein. Ini Tyrell Malacia, judulnya Tyrell Malacia setuju personal terms dengan Manchester United. Tyrell Malacia sudah menyetujui personal terms dengan Manchester United ya, terkait dengan potensial move atau kepindahan ke Old Trafford dari Feyenoord. Diketahui pemain 22 tahun ini telah menyetujui 4 tahun kontrak dengan opsi 1 tahun perpanjangan. Nantinya bisa jadi 5 tahun ya. Sekali lagi kontraknya ini ternyata 4 tahun. Usia 22, 4 tahun menurut gue ini merupakan
keputusan yang baik dari Manchester United karena talenta yang dimiliki oleh Tyrell Malacia. Di Belanda seperti sering gue ungkapkan ya, tim yang gue dukung tuh Feyenoord. Gue sudah beberapa kali nonton langsung di stadion maupun juga di televisi. Gue menyaksikan Tyrell Malacia ini memang pemain bagus, pemain muda potensial, bahkan juga sudah memperkuat tim nasional Belanda di bawah asuhan Louis van Gaal. Jadi ya Manchester United ini menurut gue mendapatkan pemain yang berbakat ya dengan potensi cukup besar di masa mendatang. Sangat mungkin Malaysia akan melakukan tes medikal ya di weekend ini. The Athletic melaporkan hari Selasa kalau Manchester United ini setuju dengan Feyenoord ya dengan nilai 17 juta euro. Dengan dasarnya itu adalah 15 juta euro plus 2 juta add-ons. Nah, ini yang menarik ya. Tapi gak akan gue singgung lebih lanjut, hanya gue sampaikan saja. Ini sesuai dengan yang dikabarkan di The Athletic. Manchester United sekarang ini bekerja untuk mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk mendatangkan Lisandro Martinez. Wow. Dan ini dipercaya bahwa pemain tersebut ini adalah favorit ya, pemain Argentina ini. Walaupun ada persaingan dari Arsenal. Negosiasi sekarang ini sedang terjadi ya secara terus-menerus antara United dan juga Ajax. Dan dipercaya juga pemain ini ingin bereuni dengan Erik ten Hag. Di sisi lain Manchester United juga masih terus berusaha ya untuk merekrut Frenkie de Jong dan juga Christian Eriksen sebagai target ya. Lisandro Martinez berusaha untuk didatangkan, sementara Frenkie de Jong dan juga Christian Eriksen ini masih terus bersambung ya usahanya. Manchester United masih menanti deal atau tahap akhir dari perburuan kedua pemain ini yang Frenkie de Jong Manchester United sudah hampir sepakat dengan Barcelona, hanya tinggal mencari kesepakatan 20 juta add-ons yang ternyata cukup rumit. Sementara Christian Eriksen, Manchester United masih menantikan jawaban dari sang pemain karena Manchester United sudah memberikan proposal kepada pihak Christian Eriksen yang tidak terkait dengan klub manapun karena dia free agent saat ini. Jadi Manchester United tinggal menantikan jawaban dari Christian Eriksen. Balik lagi ke here we go-nya Tyrell Malacia. Bagaimana gue melihat Tyrell Malacia? Seperti gue katakan kan gue akan memberikan pandangan terkait dengan Tyrell Malacia ini. Kalau sudah here we go, karena ini sudah here we go, maka akan gue sampaikan. Ini sekali lagi ringan amatiran subjektifnya gue. Gue melihat Tyrell Malacia ini pemain yang cepat, pemain yang dari sisi ofensif maupun defensif nih sama bagusnya. Gue sering melihat bagaimana ketika Tyrell Malacia ini melakukan overlap ke depan, posisinya tuh tidak hanya kaku di tepi atau di pinggir lapangan ya, artinya daerah sayap, tapi dia juga sering berani mengambil inisiatif ini menusuk sampai ke tengah. Visi daripada umpannya juga menurut gue cukup baik ya untuk klub seukuran Feyenoord ini. Dan ya dia sering juga cukup berbahaya kurang lebih ketika melakukan serangan, baik itu dengan tusukannya, dribblingnya maupun juga dengan crossingnya. Plus juga dia ini terkenal kalau gue lihat ya, dia orang yang cukup ngotot, ngeyel, berani berambil resiko. Ini terlihat dari tacklingnya dia atau ya ketika melakukan, terutama ketika dia ini bertahan ya, baik itu tacklingnya maupun cara dia sprint mengejar bola, ini sering sekali sebenarnya mengambil resiko, tapi dia mampu melakukannya dengan cukup baik. Tentu saja terlihat motivasinya ini cukup berlebih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau menurut gue ringan amatiran ya, dia membela Feyenoord, orang Rotterdam juga kan, jadi mungkin itu ada kaitannya. Tapi sekarang ini bagaimana dia bisa membawa motivasi ini ke Manchester United. Dengan datangnya Tyrell Malacia, otomatis Manchester United ini sebenarnya agak di luar dugaan sih. Manchester United mendatangkan bek kiri karena tadinya gue pikir akan mendatangkan bek kanan ya, tapi ternyata bek kiri. Kenapa? Karena di posisi bek kiri ini kita sudah ada Luke Shaw, kita sudah ada Alex Telles.
Bahkan Brandon Williams juga bisa dipasang di back kiri. Nah, dengan datangnya Tyrell Malacia, gua sekarang berharap Manchester United berani mengambil keputusan untuk melepas salah satu pemainnya. Kenapa? Karena pemain dengan potensi, dengan bakat yang besar, Tyrell Malacia ini butuh jam terbang yang tinggi, artinya diberikan kesempatan menit bermain yang lebih lagi. Kalau tidak, maka perkembangannya tidak akan pesat. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan ya? Melepas salah satu pemain. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Alex Telles ini sekarang Manchester United mengambil posisi kalau seandainya ada tawaran yang bagus datang untuk Alex Telles, maka akan dilepas Alex Telles. Pertanyaannya, atau dari gua ya, adalah bagaimana kalau seandainya tidak ada tawaran yang datang? Ya menurut gua Manchester United harus berani mengambil keputusan mungkin melepas dengan pinjaman dan lain-lain. Dan ya ini juga salah satu PR atau tantangan dari John Murtough, bagaimana selain mendatangkan, dia juga harus bisa ini melepas pemain yang memang tidak dibutuhkan. Karena kalau menurut gue sih ada 3 pemain di posisi yang sama ya, terutama back kiri ini menurut gue terlalu banyak sih. Dan gue juga tidak yakin dengan 3 pemain di posisi yang sama ini akan sehat. Artinya persaingan antar mereka itu bisa jadi juga tidak sehat lah, dan ini bisa berpengaruh lebih besar ya unsur negatifnya ke dressing room dan lain-lain. Dan menurut gue lebih baik ini dihindari dengan ya harus dilepas salah satunya. Alex Telles sendiri sih menurut gue semenjak kedatangan dari FC Porto ya, kapten FC Porto ini sebenarnya cukup mengejutkan, tidak bisa menembus tidak bisa menembus posisi back kiri, karena mungkin bisa jadi dihadirkan untuk memacu Luke Shaw supaya tampil lebih bagus lagi. Artinya ada persaingan di sana. Memang setelah kedatangan Alex Telles, Luke Shaw ini penampilannya jauh lebih bagus karena merasa ya kalau tidak tampil bagus sudah ada Alex Telles yang akan merebut posisinya. Pun ketika dimainkan Alex Telles tidak konsisten sih ya. Dia memang bagus bola-bola mati ya kan, crossingnya, tapi ketika bertahan cukup fragile, cukup rapuh. Menurut gue ya, dengan amatiran baik itu ketika bermain di kompetisi domestik, artinya Liga Inggris, maupun juga kompetisi Eropa, Liga Champions, sering sekali dia ini mudah tertembus ya. Jadi menurut gue ya kalau seandainya sekali lagi Tyrell Malacia datang, harus ada satu pemain yang dilepas. Kurang lebih demikian news update kali ini, sekaligus ngobrolingan sedikit ya tentang Tyrell Malacia yang dikabarkan sudah here we go, datang ke Manchester United dari Feyenoord Rotterdam. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai rekrutan pertama di era Erik ten Hag, Tyrell Malacia, pemain berusia 22 tahun dari Belanda? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.